Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Karangampel, Kabupaten Indramayu. Dengan tim hebat. Saya Diwarno yang akan bertindak sebagai kunci yang akan disupervisi dari mata pelajaran IPA. Oke, dan di sebelah saya sebagai pendamping praktik yang akan mendampingi Ibu Santi Oktaviani dalam melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Dan saya sendiri sebagai supervisor dan coach pada kegiatan hari ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Diwarno. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang Bu Santi. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Diwarno? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Ya. Hari ini kita akan ngobrol sedikit nih Pak tentang rencana supervisi yang akan Bapak lakukan di kelas 9 ya Pak, dengan mata pelajaran IPA. Betul. Untuk besok ya Pak waktunya. Betul Bu. Oke, kita mulai dari tujuan pembelajaran tersebut. Apa tujuan pembelajaran atau tujuan utama yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di kelas 9C ya, besok itu saya ingin mencoba untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan konsep ini Bu, sistem reproduksi pada manusia, dan juga bagaimana pentingnya para siswa ini, baik laki-laki maupun perempuan, nanti untuk bisa menjaga sistem reproduksi yang mereka miliki supaya martabat serta kehidupan mereka yang akan datang bisa lebih baik. Oke, wah materinya sangat menarik dan relevan ya Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Diwarno dalam pembelajaran. Baik Bu, jadi saya tidak hanya ingin supaya siswa itu mengerti secara teori saja, tapi juga bisa untuk menghubungkan konsep-konsep antara yang di teori dengan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya ingin supaya siswa itu lebih aktif tuh dalam diskusi dan juga memiliki keterampilan berpikir kritis supaya mereka bisa menerapkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari juga. Berarti ada pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya? Betul. Oke. Untuk strategi dan metode pembelajarannya atau model pembelajarannya seperti apa Pak? Saya berencana untuk nanti dalam pembelajaran itu menggunakan metode cooperative learning. Nah, di dalamnya juga ada penjelasan pembelajaran secara inquiry Bu, inquiry. Jadi supaya mereka bisa mengenali dan kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Gitu. Oke, sangat menarik ya Pak ya. Iya. Baik sekali idenya. Saya sangat menghargai pendekatan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, untuk di supervisi kali ini saya ingin memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok. Betul. Karena tadi yang disampaikan Pak Diwarno ada kegiatan kelompoknya ya Pak ya. Betul. Dan saya ingin melihat bagaimana interaksi antar siswa dalam kelompoknya dan bagaimana mereka menyampaikan ide serta kerjasamanya. Iya. Jadi ya, Pak ya? Tentu saja Bu, saya bersedia nanti saya akan memastikan bahwa diskusi kelompok yang berjalan di kelas 9C ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berperan semuanya, dan siswa ini aktif untuk bisa berkontribusi di dalam kelompoknya dan bisa berpartisipasi untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oke, terima kasih Pak Di. Untuk mendukung pengamatan, nanti Bapak bisa menggunakan format pengamatan yang telah saya berikan sebelumnya, dan mungkin ini akan membantu Bapak dalam menilai aspek-aspek penting apa saja selama kegiatan diskusi kelompok. Baik Bu Santi, saya akan mencoba untuk menggunakan format yang Ibu sediakan. Kira-kira apakah ada hal yang lain Bu nanti? Tidak ada sih Pak. Oh, tidak ada. Tidak ada. Nanti pastikan aja untuk memantau dinamika kelompoknya dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa setelah diskusi. Jika Bapak memerlukan bantuan, nanti sharing saja ya Pak ya, bisa menghubungi saya. Terima kasih banyak Bu Santi, saya akan melakukan yang terbaik dalam pembelajaran nanti Bu Santi. Ya, terima kasih Pak Diwarno, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik.
Kelas 9C hari ini siapa yang tidak hadir? Dipimpin untuk berdoa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini Bapak akan menyampaikan lanjutan pembelajaran mengenai sistem reproduksi pada manusia ya. Kemarin kita sudah belajar apa ya kemarin tuh ya? Alat reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah alat reproduksi pada manusia laki-laki yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra apa? Vas deferens. Kita refreshing dulu dengan cara ikuti apa yang Bapak sampaikan ya. 6, gimana 6? Ya. 7. Set. Ya, bagus. Tangan semua mantap. Gimana sekarang rasanya? Lebih apa? Lebih fokus? Ya, aman ya. Kemudian di samping fokus juga kalian semakin kompak ya dengan. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang sistem reproduksi pada wanita. Harus ketahui dulu apa yang harus kita ya bisa jelaskan atau bisa identifikasi. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi proses gametogenesis atau pembentukan sperma dan ovum. Yang spermanya sudah diinformasikan kemarin ya. Nah, masih ingat ya. Kemudian yang ovumnya belum. Nah, rencananya hari ini kita belajar itu. Kemudian juga yang kedua, kita akan mengidentifikasi tentang proses pembentukan menstruasi atau proses kejadian menstruasi dan fertilisasi. Kenapa terjadi menstruasi? Ya, prosesnya bagaimana? Lalu nanti kalau misalnya tidak terjadi menstruasi, maka terjadi fertilisasi. Nah, fertilisasi juga nanti prosesnya bagaimana? Ya, kita akan bekerja di dalam kelompok masing-masing. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya supaya kalian bisa bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan semuanya berperan nanti ya. Ini kaitannya dengan pembentukan sel kelamin yaitu jantan dan betina. Tinggal isi saja bagian kotak yang kosong ya. Ini ada 2 bagian di kertas lembar ini ya. Yang pertama adalah spermatogenesis. Nanti untuk dipresentasikan ke depan bagaimana proses dan kalian bisa mengidentifikasi dari mulai pertama kedua itu pembelahan selnya apa. Dari proses yang kedua ketiga yang terjadi pembelahan selnya secara apa ya. Ya boleh, silakan. Ini kan kecil, terus ini besar. Iya nggak apa-apa. Ya. Tapi sama ini, urutannya Iya, sama. urutannya sama. Ya tinggal dimasukkan aja di kotaknya. Silakan kelompok 2 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Aisyah Sahwardani, Dinda Ayunda Ramadhani, Leviani, dan Najwa Tusabila. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok kami tentang spermatogenesis dan oogenesis, siklus menstruasi. Jadi, spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis dan meiosis menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatozoa. Maaf jika ada salah atau salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sel kelamin tadi tidak mengalami fertilisasi, maka terjadi proses menstruasi. Nah, dari proses tersebut ya diharapkan kalian nanti yang laki-laki memahami ya, karena yang perempuan ini mengalami. Oke, itulah anak sekalian. Gimana perasaannya belajar hari ini? Nah, enaknya kenapa? Pakai tayangan video. Kemudian apalagi? Secara berkelompok. Apa keuntungannya kalau bekerja secara berkelompok? Lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian saling
membantu dan menginformasikan satu sama lain ya. Bagus sekali untuk kerjasamanya. Tepuk tangan untuk kelas 9C. Ya. Jangan lupa nanti minggu depan seperti Bapak sampaikan di awal tadi, nanti kita melanjutkannya dengan proses tumbuh kembang bayi ya. Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kalian apa yang dipelajari hari ini bisa diambil hikmahnya. Yang pertama apa tadi? Bisa mengetahui dan memahami tentang reproduksi wanita dan bagaimana proses menstruasi dan fertilisasi yang bisa menjaga kehormatan keluarga dan kehormatan masyarakat. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Diwarno. Selamat siang Ibu Santi. Gimana kabarnya nih Pak Diwarno? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Iya, Oke. sehat. Hari ini kita akan ngobrol sebentar ya Pak Diwarno ya. Boleh, terkait boleh. tentang hasil observasi Iya. kemarin yang kita lakukan, yang Siap, Pak Diwarno lakukan. Kemarin itu di kelas 9C ya Pak ya? Betul. Gimana Pak menurut Bapak kemarin itu? Saya merasa lega, Bu. Alhamdulillah cukup puas. Siswa nampak antusias, walaupun dalam pembelajaran itu masih ada beberapa siswa atau aspek-aspek pembelajaran yang perlu kami Iya. tingkatkan. Oke, kira-kira apa sih Pak hasil identifikasi Pak Diwarno, kekurangan atau yang sudah dilakukan itu Iya. apa saja? Jadi awalnya saya merasa khawatir karena materi yang disampaikan tentang sistem reproduksi pada manusia, laki-laki dan perempuan, jadi sedikit sensitif gitu. Iya, Jadi betul. ada kekhawatiran bagaimana mereka bisa menerima materi tersebut gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah sebagian besar anak-anak itu sudah proaktif dan ikut serta di dalam proses diskusi maupun presentasi. Iya, sudah terlihat juga siapa yang Betul, kemarin itu pembelajarannya aktif karena pembelajarannya berpihak pada murid juga ya Pak ya. Iya. Siswa sangat aktif berdiskusi, tanya jawab ya. Iya. Menurut Pak Diwarno kemarin yang dilakukan Pak Diwarno kalau diskor nih Pak, kira-kira berapa ya Pak skornya? Walaupun dari performa anak ya, saya merasa cukup ada di angka 7, tapi memang ada beberapa yang perlu ditingkatkan kreativitas dan keaktifannya. Iya, oke. Iya. Harapan ke depannya ingin skor berapa nih Pak? Oke, jadi untuk skor saya mengharapkan sih sampai dengan 10 Iya, ya, artinya maksimal ya, Pak, ya? semua siswa itu sepenuhnya atau 100% bisa ambil bagian dan peran di dalam proses pembelajaran tersebut. Hanya tetap saja Bu, kekurangannya itu ada di antara siswa tersebut yang masih kurang aktif begitu. Iya. Iya betul ya Pak. Tapi tadi saya lihat sih sudah maksimal sih dalam Iya. Pak Diwarno memberikan Terima kasih. penjelasan ke siswa. Kemudian juga siswa merespon dengan baik ya Pak ya. Terima Ketika melakukan pembelajaran seperti itu ada nggak sih Pak orang yang bisa membantu kegiatan tersebut? Iya, saya merasakan perlu untuk belajar dari teman-teman senior yang terkait dengan bagaimana cara mengaktifkan siswa manakala proses diskusi dan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan bagaimana siswa tersebut memahami materi. Iya. Iya. Betul. Jadi nanti suatu saat saya akan belajar dari mentor atau dari guru penggerak tentang kaitannya bagaimana cara mengaktifkan dan memberikan peran keseluruhan siswa begitu. Iya betul. Luar biasa Pak Diwarno. Untuk rencana aksinya nih Pak, apa sih Pak rencana aksi yang Bapak akan lakukan ke depannya agar pembelajarannya itu lebih bermakna, lebih baik betul. lagi? Ya, saya akan mencoba di pertemuan selanjutnya terkait dengan pembelajaran materi ini di kelas yang lain. Saya akan mencoba bagaimana di awal saya akan memberikan pertanyaan yang lebih spesifik dan pertanyaan memantik yang memberikan stimulasi kepada siswa supaya lebih aktif di dalam proses mencari tujuan dari pembelajaran tersebut. Iya betul Pak. Luar biasa Pak rencana aksinya. Kira-kira kapan akan menerapkannya Pak? Saya coba di pertemuan
hari Jumat nanti itu Selanjutnya ya, Pak, ya? betul. Ya, selanjutnya akan ada di kelas 9B terkait dengan materi yang sama. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang sifatnya proyek tapi berdiferensiasi. Ada penugasan terkait dengan kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Nanti ada yang mencoba untuk diskusi, ada yang mencoba untuk membuat poster gitu kaitannya dengan presentasinya, juga ada yang berupa menempelkan hasil karyanya, ada juga yang mempresentasikan hasil diskusinya. Sangat bagus Pak Dewarno dari komitmennya juga. Nah, yang terakhir nih Pak, bagaimana sih perasaan Pak Dewarno kemarin ketika melaksanakan pembelajaran tapi ada tim supervisinya, ada orang yang mensupervisi, gimana rasanya? Saya tidak biasa ya didampingi oleh, tapi saya dari situ bisa belajar bahwa penting juga ada teman untuk berkolaborasi kaitannya dengan baik itu disupervisi oleh kepala sekolah maupun oleh rekan sejawat, karena saya ingin mendapatkan masukan-masukan terkait dengan bagaimana saya memberikan pembelajaran kepada siswa. Terima kasih Pak Dewarno. Luar biasa kita ngobrol hari ini, semoga bermanfaat ya Pak Dewarno. Terima kasih. Nanti akan ada penguatan dari PP kepada Pak Didin, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Santi sudah memberikan kesempatannya. Jadi saya sebagai pendamping praktik tadi sudah menyaksikan coaching untuk supervisi akademik. Jadi Ibu Santi tadi sudah pengimbasan ya ke rekan sejawat dalam supervisi akademik, begitu sudah bagus. Jadi Ibu Santi sebagai coach sudah mampu menggali, sudah mampu membangkitkan Kuci yaitu Pak Dewarno di dalam mengidentifikasi dirinya, mengidentifikasi aset-aset yang dimilikannya untuk meningkatkan perbaikan, untuk melakukan perbaikan gitu. Tadi saya juga melihat saat ditanyakan kepuasan bahwa ya saya sudah puas, siswa sudah antusias begitu. Namun ketika ditanyakan skor, nah ini kan mulai 70%. Oke, berarti masih ada yang perlu ditingkatkan. Nah, Kuci sudah mampu menggali ya hasil dari pertanyaan coach tadi yang membangkitkan kesadaran untuk mengidentifikasi Kuci itu. Lalu disampaikan bahwa saya memang ada siswa gitu, ada siswa yang masih perlu ditingkatkan keaktifannya. Nah, tadi Ibu juga bertanya, Coach, kira-kira dukungan apa yang diperlukan? Kemudian Coach juga menyampaikan, saya perlu rekan sejawat untuk membantu, saya perlu mentor, saya perlu yang lebih berpengalaman dari senior rekan sejawat. Nah, ini percakapannya sudah bagus, sudah ada alur tirtanya. Nah, mudah-mudahan kedepannya ini bisa terus dipraktikkan ya, dalam lingkup yang lebih besar, ya tidak hanya di supervisi saja, di dalam hal-hal yang lain juga. Terus tadi sampai pada komitmen diri, yaitu tanggung jawab kapan akan dilaksanakan, kemudian strategi yang akan dilakukan, perencanaan rencana aksinya kan gitu sudah. Ya, selamat untuk Bu Santi sebagai coach sudah mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik sesuai alur tirtanya. Terima kasih Pak Didin, terima kasih Pak Dewarno. Semoga jadi pembelajaran untuk kita semua ya Pak ya.